Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai soal tentang perencanaan turap. Yuk kita langsung ke soalnya aja. Turap dengan angkar yang ditujukan pada gambar di bawah ini, yang ini ya, dengan data tanah sebagai berikut, yaitu untuk data tanah di atas galiannya memiliki gamma sebesar 13 kN per meter kubik, dan untuk gamma efektifnya sebesar 10 kN per meter kubik, untuk sudut geser tanahnya sebesar 30 derajat, dan untuk nilai kohesi tanahnya sebesar 0 kPa. Sedangkan untuk tanah yang di bawah galian, yaitu di sini, itu memiliki gamma efektif sebesar 10 kN per meter kubik, untuk sudut geser sebesar 33 derajat, dan nilai kohesinya 0 kPa. Pada soal kali ini diminta untuk menentukan kedalaman turap dengan cara ujung bebas, dan juga diminta untuk menghitung gaya pada angkar. Baik, mari kita langsung ke penyelesaiannya. Untuk perhitungan tanah di atas galian, nilai koefisien aktifnya yaitu sebesar 0,33 dengan perhitungan sebagai berikut ini, yang rumusnya sudah tertera jelas ya. Dan untuk koefisien tekanan tanah pasifnya sebesar 3, rumusnya juga sudah jelas. Untuk tanah di bawah galian dengan rumus yang sama, yaitu didapatkan untuk koefisien tekanan tanah aktifnya sebesar 0,29, dan untuk yang pasif, tekanan tanah pasifnya koefisiennya sebesar 3,39. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan tekanan tanah pada kedalaman dasar galian. Pertama-tama kita harus mencari dulu di mana batas terakhir dari tekanan tanah aktif. Ini di gambarnya sudah ada ya, untuk tekanan tanah aktifnya batasnya itu sampai sini. Di bawahnya ini itu tekanan tanah pasif. Gitu. Oke, kita lanjutkan untuk perhitungannya. Untuk mencari berapa kedalaman tanah aktif di bawah dasar galian, yaitu yang ini, dengan cara perhitungan yang akan dijelaskan berikut. Yang pertama kita cari dulu Q aksennya. Untuk rumus Q aksen sama dengan sigma gamma dikali tinggi dari tanah tersebut ditambahkan beban, yaitu bebannya yang ini. Dimasukkan angkanya, yaitu untuk 2. Jadi untuk tanahnya ini terbagi, yang untuk tanah di atas galian itu terbagi menjadi 2. Ada yang bagian di atas muka air tanah. Oh ya, sebelumnya ini adalah muka air tanah, lambang muka air tanah ya. Jadi ada 2, di atas muka air tanah dan di bawah muka air tanah. Yang pertama yaitu yang di atas muka air tanah dulu. Di atas muka air tanah, gamma yang digunakan adalah gamma D, yaitu sebesar 13. Ada di soal ya. Ada di sini. Untuk kedalamannya itu 2. Ini. Nah, ini 1 tambah 1, 2. Masukkan, terus dilanjutkan yang kedua, yaitu untuk lapisan tanah di bawah muka air tanah yang di sini, di area sini. Itu untuk ketinggiannya sebesar 6 meter, dan gamma yang digunakan adalah gamma efektifnya itu sebesar 10 kN per meter kubik. Untuk gamma efektif, gamma D, dan yang lain-lainnya mengenai masalah berat volume tanah, berat jenis tanah itu dibahas pada pelajaran mekanika tanah. Oke, kita lanjutkan. Dimasukkan angka-angkanya, termasuk juga yang bebannya Q tadi sebesar 10 kN per meter persegi. Didapatkan hasil Q aksennya sebesar 96 kN per meter persegi. Setelah didapatkan, kita lanjutkan ke perhitungan, yaitu kedalaman batas
tekanan tanah aktif di bawah galian, yaitu nilai yang ininya tadi. Yang kata saya yang ini. Oke. Itu rumusnya adalah Q aksen dikalikan koefisien tanah aktif yang di bawah galian. Yang kedua ini ya, yang bagian sini. Nah, ini per koefisien tekanan koefisien tanah pasif yang di bawah galian juga dikurangkan koefisien tanah aktif tutup kurung dikalikan gamma tanah dari yang di bawah galian ini. Didapatkan hasilnya 0,89 meter. Ditariklah dari dasar galian ini, dari sini, sebesar 0,89. Ini hasilnya, dan ini titiknya. Jadi 0,89 itu terletak di sini. Oke, sorry. Nah, di sini. Oke, kita lanjutkan. Setelah didapatkan batas tekanan tanah aktif di bawah dasar galian, kita lanjutkan ke perhitungan tekanan tanahnya dari 0 meter. Dari di sini 0 meter. Dari di sini dilanjutkan 2 meter yaitu daerah sini. Terus tuh dilanjutkan 8 meter yaitu di sini. Nah, kenapa dibagi begitu? Jadi di sini tanah dibagi menjadi 5 bagian. Kenapa di 5 bagian? Agar mempermudah untuk menghitungnya ya. Karena kan ini menghitungnya berdasarkan titik berat dari tanah tersebut. Jadi ini kan bentuknya kayak gini ya. Ya, ini kayak gini. Nah, jadi dibikinnya untuk yang di area ini dibikin 2 bagian. Untuk bagian 1 itu persegi dan bagian 2 itu segitiga. Ini terlihat jelas ada angkanya 1, 2 dan ada garis putus-putusnya juga ya. Nih ada garis putus-putusnya juga. Dilanjutkan yaitu untuk yang bagian 3-nya. Bagian 3-nya ini persegi juga sama kayak di atas, dan untuk 4-nya itu segitiga, 5 segitiga. Oke, kita lanjutkan untuk perhitungannya. Di daerah 0 meter ini untuk menentukan, jadi tekanan tanah aktif itu diibaratkan jadi yang ini kan ini panjangnya 2 meter. Nah, tekanan tanah aktif itu sama dengan ya lebarnya dari ini. Lebar dari tanahnya ini dianggapnya lebar dari tanah. Kita cari lebarnya karena kita nggak tahu kan lebarnya berapa. Oke, kita lanjutkan. Untuk rumusnya itu Q dikalikan koefisien tanah aktif yang sudah kita cari sebelumnya. Yang di atas galian ya, untuk koefisien tanah aktif di atas galian. Oke. Q itu adalah yang beban di atas tanahnya tadi sebesar 10 kN. Dimasukkan di sini. Terus dilanjutkan yang tekanan koefisien tanah aktifnya sebesar 0,33 yang ini. Dimasukkan di situ, didapatkan hasilnya 3,3 kN per meter persegi. Lanjutkan ke kedalaman 2 meter. Jadi 2 meter itu yang batasnya segini di tingginya. Nah, tingginya itu yang ini, yang lebarnya bagian 1 ini ditambah bagian 2 ini. Nah itu rumusnya berat dikalikan koefisien tanah aktif ditambah tinggi dari tanah tersebut dikalikan gamma tanah tersebut dan dikalikan lagi dengan koefisien tanah aktifnya. Dimasukkan angkanya yaitu sebesar 3,3, kita ambil langsung dari atasnya ini karena sudah dihitung. Terus yang dilanjutkan 2 itu dari yang ini juga kan ketinggiannya ya. 2 dikalikan 13 itu
adalah gamma dari yang gamma D ini, karena dia letaknya tanahnya itu di atas muka air tanah. Jadi diambil 13 kN per meter dikalikan 0,33. Didapatkan hasilnya untuk kedalaman 2 meter, tekanan tanah aktifnya sebesar 11,88 kN per meter persegi. Dilanjutkan untuk yang di sini. Sorry. Lanjutkan yang di sini. Kan beda lagi ya sama yang di atasnya. Ini yang bagian 3 atau bagian yang 2 meter tadi ditambahkan sama yang ini, yang kecil ini. Nah, itu. Dihitung lagi rumusnya sama kayak tadi, kayak sebelumnya, tapi ditambahkan lagi ketinggian H2-nya ini, ketinggian yang lapisan tanah berikutnya, dengan dikalikan gamma tanah berikutnya juga. Ini jelas di sini dapatkan hasilnya 31,68 kN per meter persegi. Taruhlah di sini angkanya. Oke, untuk selanjutnya lagi, untuk yang tekanan untuk yang bagian 5 ini. Bagian 5 ini itu rumusnya hanya Q aksen yang ini tadi, yang ini. Nah, ini rumusnya. Q aksen dikalikan koefisien aktif tanah di bawah dasar galian, sehingga dapatkan hasilnya 27,84. Setelah melakukan perhitungan tekanan di setiap bagian tanah, setiap bagian yang tekanan tanah aktif tadi, selanjutnya kita akan membuat tabel C1.1 ini. Jadi untuk nomornya yang ini 1 sampai 5 merupakan bagian dari yang kita bagi di gambar yang sebelumnya dibagi sampai 5 bagian tersebut. Yang ada persegi, yang ada segitiga, pokoknya yang mempermudah kita untuk menghitungnya. Dan untuk tekanan total tanah ini rumusnya adalah luas dari yang bagian-bagian ini, bagian-bagian di sini. Bagian-bagian yang gambar yang ini ya. Nah, itu. Oke, yang pertama, untuk bagian pertama itu adalah persegi. Tekanan tanah aktifnya tadi dapatkan 3,3, sehingga kita tuliskan di sini 3,3 dikalikan tekanan tanah di sini dianggap tingginya ya. Terus untuk yang lebarnya itu sebesar 2 meter. Didapatkanlah hasilnya 6,6. Dilanjutkan untuk bagian kedua. Untuk bagian kedua bentuknya merupakan segitiga. Sehingga untuk rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi itu 0,5 setengah dikalikan 11,88 dikarenakan yang digambar sebelumnya untuk tekanan tanah aktif bagian yang segitiga itu ditambah persegi tadi adalah 11,88 dikalikan lebarnya 2. Taruh di sini dapatkan hasilnya 11,88. Oke, kita lanjutkan untuk bagian 3. Bagian 3 yang ini ya. Itu adalah persegi. Persegi berarti rumusnya adalah alas kali tinggi. Untuk lebar alasnya sebesar 6 meter, yang di sini 6 meter. Terus dikalikan 11,88 yaitu lebar dari yang persegi itu. Taruh di sini dapatkan hasilnya 71,28. Oke, lanjutkan untuk bagian 4. Bagian 4 ini merupakan segitiga, sehingga rumusnya setengah alas kali tinggi alasnya adalah 6. Terus tingginya itu jadi untuk tekanan tanah keseluruhan itu sebesar 31,68 dikurangin dengan yang 11,88 tadi, karena kita hanya menghitung untuk luas segitiga tersebut. Didapatkan hasilnya 59,40. Oke, yang terakhir yaitu bagian 5. Bagian 5 segitiga juga, yaitu sebesar rumusnya setengah alas kali tinggi
untuk yang lebarnya itu yang ini, yang untuk yang kita hitung sebelumnya yang nilai yang yaitu sebesar 0,89 dikalikan 27,84 itu tekanan tanah pada bagian di sini. Nah, oke. Didapatkan hasilnya 12,39. Oke, selanjutnya untuk yang jarak ke A. Jarak ke A itu adalah nih, jarak ke A di sini. Nih A. Dihitunglah untuk jaraknya kan, untuk persegi itu tengah-tengah, kebetulan ini adalah tengah-tengah, jadi A ini terletak di tengah-tengah sehingga untuk jarak ke A nya itu 0, jadi persis untuk bagian satu dia persis di titik A itu, titik berat dari yang bagiannya itu. Oke, selanjutnya untuk yang bagian 2 itu adalah segitiga. Segitiganya itu setengahnya kan berarti 1 ya. Kalau untuk segitiga itu titik berat dari, jadi gini kan segitiga. Nah, jadi titik beratnya itu di sini. Di sini sepertiga, di sininya 2/3. Oke. Jadi seperti itu rumusnya untuk titik berat segitiga, sehingga didapatkan jarak ke titik A nya sebesar 0,33. Oke, kita lanjutkan untuk titik berat yang ketiga, untuk bagian ketiga sama dengan yang bagian pertama tadi itu sampai selanjutnya. Untuk yang persegi di tengah, untuk yang persegi, bentuk yang persegi seperti ini itu persis di tengah-tengahnya titik beratnya, sedangkan untuk segitiga yang sepertiga dan 2/3 tadi ditambahkan untuk ke titik A nya, itu adalah jarak ke A nya. Setelah didapatkan jarak ke A, didapatkanlah momen ke A nya. Oke, setelah itu dihitung L nya. L itu adalah momen dibagi tekanan total tanahnya, didapatkan 4,19 meter. Oke, setelah nilai L didapatkan, kita menuju persamaan yang ini. Dimasukkan semua nilai-nilainya, LPA yang adalah momen ke A yang ini, terus lanjutkan D1 adalah yang dicari. Jadi di sini untuk persamaan yang ini kita mencari D1, nilai D1 ini kita cari. Dimasukkan semuanya, gamma ini pokoknya sudah ada di data sebelumnya, kecuali yang satu ini ya, jadi permisi kita diambil sampel 1 meter gitu untuk lebarnya, lebar tanah itu gitu. Oke, sampai didapatkan persamaan sebagai berikut ini yang saya tandain ini. Dengan cara coba-coba, D1 nya dicoba-coba supaya hasilnya sama dengan 0. Untuk yang ini bisa digunakan Excel, perhitungan menggunakan Excel. Itu ada menu yang namanya Goalseek. Kalau misalkan kalian mau dibikinkan video tutorial yang menggunakan menu Goalseek, komen di bawah ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang perhitungan ini. Dengan cara coba-coba diperoleh hasilnya 2, untuk D1 nya nilainya 2,15, sehingga Y ditambah D didapatkan 3,04 meter. Jadi kedalaman penembusan turap itu D sama dengan 1,2 dikalikan 3,04. 1,2 merupakan faktor angka keamanannya. 3,04 tepat dari sini. Jadi ini sebenarnya udah aman, udah yang perhitungan 3,04 untuk kedalaman turapnya. Cuman untuk ada ketentuan lagi untuk faktor amannya sebesar 1,2 sehingga didapatkan kedalaman turap yaitu 3,65 meter. Panjang turap yang digunakan yaitu 3,05 ditambah 8 meter. 8 meter itu dari yang ini sama yang di atasnya 2 meter. Jadi dapatkan 8 meter untuk, jadi turapnya itu sampai naik ke atas yang
di atas dari muka air tanah gitu. Oke, untuk selanjutnya gaya pada angker. Gaya pada angker diambil D1-nya 2,15 yang ini tadi. Dengan rumus-rumus yang ini, angkanya juga ada yang ada di atas ya, udah lengkap di sebelumnya. Yang untuk PA-nya yang ini nih. Terus dilanjutkan lagi yang KP-nya, KA-nya itu udah lengkap di atas, dimasukkan, didapatkan hasilnya untuk gaya pada angkernya 89,90 kN per meter. Seperti itu untuk pembahasan soal perencanaan turap kali ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semangat!